Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yumaudi Aini. Saya prodi dari S1 PGSD dengan NIM 8601031143 dari semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh semangat kebangsaan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan mengadakan 2 kali sidang. Dalam satu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mengumumkan gagasan tentang dasar negara. 3 tokoh utama yang berpidato adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Gagasan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. 2. Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lainnya. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi rumusan awal Pancasila dalam bentuk tertulis dan dimasukkan ke dalam pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar. Rumusan pertama sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan ini kemudian diubah untuk menyesuaikan dengan semangat persatuan seluruh bangsa Indonesia. 3. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan bersidang setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, rumusan Piagam Jakarta disempurnakan terutama pada sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan nasional antara golongan Islam dan non-Islam. Pada hari yang sama, PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itulah Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian dari proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan sidang PPKI, terdapat banyak nilai Pancasila yang tercermin dalam sikap dan keputusan para pendiri bangsa, yaitu 1. Nilai ketuhanan atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terlihat dari semangat para tokoh bangsa yang sepakat menjadikan nilai keagamaan sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia. Meskipun awalnya ada perbedaan pandangan dalam perumusan sila pertama atau terutama dalam Piagam Jakarta, mereka akhirnya sepakat mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demi persatuan ini menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Para pendiri bangsa berjuang dengan mengedepankan kemanusiaan, bukan kekerasan. Mereka menghormati setiap golongan dan supaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai ini tercermin dalam diskusi dan musyawarah yang menghargai pendapat setiap anggota BPUPKI. 3. Nilai persatuan atau sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perubahan dari rumusan Piagam Jakarta menjadi rumusan final Pancasila mencerminkan semangat persatuan nasional. Para tokoh rela mengesampingkan kepentingan kelompok dan menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. 4. Nilai kerakyatan atau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses perumusan Pancasila dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bukan keputusan sepihak.
Setiap tokoh diberi kesempatan menyampaikan pandangannya yang kemudian disepakatkan bersama melalui pemusyawaratan dalam BPUPKI dan PPKI. 5. Nilai keadilan sosial. Sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa berupaya mewujudkan negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Hal ini menjadi tujuan akhir dari rumusan dasar negara. Selain itu, proses lahirnya Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Para tokoh bangsa berdiskusi dan mencari kesepakatan bersama tanpa kekerasan. Hal ini relevan bagi generasi muda di era sekarang yang sering menghadapi perbedaan pendapat di media sosial atau lingkungan sekitar. Dengan meneladani semangat tersebut, generasi muda dapat menjadi pribadi yang bijak, toleran, dan berkarakter Pancasila, serta mampu berkontribusi positif dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Ananda Yumode ini pamit undur diri. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.